Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre, tentunya di channel Jelang Malam. Di segmen kali ini, saya akan mengajak para sahabat Jelang Malam untuk wisata misteri. Jelang Malam akan menguak cerita-cerita misteri atau cerita-cerita horor di seluruh Nusantara. Sahabat Jelang Malam, siapkan posisi yang enak dan semoga segmen ini bisa mengedukasi bahkan memberikan informasi buat para sahabat Jelang Malam. Tidak harus menunggu lama lagi, kita mulai dari sini. Wisata misteri kali ini, saya akan mengkuak sejarah dari zaman Hindia Belanda. Kali ini, saya berada di Taman Hutan Raya Juanda yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Bicara soal tempat wisata bersejarah, Indonesia punya banyak lokasi yang tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga memiliki atmosfer yang mistis. Salah satunya, Goa Belanda. Terkadang disebut Goa Belanda. Adalah salah satu yang cukup terkenal di Jawa Barat. Selain menyimpan kisah-kisah dari zaman penjajahan, lokasi ini juga dikenal dengan aura angker yang masih berhubungan dengan sejarahnya. Sahabat Jelang Malam, kita masuk ke segmen pertama, urban legend dan kisah mistis Goa Belanda. Goa Belanda bukan goa alami, tetapi semacam terowongan yang dibangun Belanda pada tahun 1906. Terowongan tersebut dibuat untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang sumbernya berasal dari Sungai Cikapundung. Akan tetapi, ketika kebutuhan Belanda semakin besar dan perang semakin berkecamuk, goa alias terowongan tersebut semakin banyak beralih fungsi. Pada tahun 1941, goa buatan tersebut menjadi pusat komunikasi pasukan Belanda untuk menghadapi perlawanan masyarakat dan prajurit lokal yang semakin meluas. Lokasi goa yang cukup dengan pusat kota Bandung juga menjadikannya fasilitas militer yang cukup strategis. Goa ini juga menjadi tempat pengelolaan radio komunikasi militer Belanda karena lokasinya yang terlindung, berbeda dengan radio komunikasi di Gunung Malabar yang mudah dijadikan sasaran serangan. Oh ya, sahabat Jelang Malam, dokumentasi ini asli ya, asli saya berkunjung dengan keluarga ke tempat Goa Belanda yang ada di Bandung. Oke, lanjut. Goa Belanda juga menyimpan kisah kelam. Bagian dalamnya memiliki area sel yang konon digunakan untuk memenjarakan masyarakat lokal. Belanda juga menggunakan masyarakat lokal dan tawanan perang sebagai tenaga kerja paksa atau membangun fasilitas di dalam terowongan tersebut. Saya juga mendapatkan informasi dari pemandu Goa Belanda pada saat waktu itu. Ada dikisahkan seorang sesepuh yang khususnya tinggal di daerah sana, yang berhasil lolos ketika dia menjadi tawanan pekerja paksa. Beliau menyebutkan bahwa masyarakat lokal hanya diberikan makanan, nasi dengan campur garam saja, yang mengakibatkan para pekerja paksa ini tubuhnya lemas dan akhirnya meninggal. Suasana di dalam Goa Belanda. Bagian luar gua buatan ini mirip terowongan batu kasar yang gelap. Akan tetapi begitu masuk, kamu bisa melihat lorong-lorong yang digali sebagai bagian dari jaringan fasilitas radio, komunikasi dan komando. Total ada 15 lorong yang mengarah ke ruang-ruang khusus di dalam goa yang buatan tersebut. Ketika memasuki Goa Belanda, kamu akan melihat gang sempit di sebelah kanan. Gang tersebut mengarah ke tangga dan berujung pada tempat pengintaian tersembunyi. Sementara itu, di sebelah kiri terdapat lorong menuju kumpulan sel untuk memenjarakan tawanan. Gua ini bukan satu-satunya lokasi serupa yang dibuat pasukan kolonial. Sekitar 600 meter dari gua tersebut, Goa Jepang. Tidak seperti milik Goa Belanda, Goa Jepang memiliki 18 sel
dan digunakan sebagai bunker, penjara untuk tawanan, serta tempat prajurit berkumpul untuk mengatur strategi. Masuk ke cerita seram dari Goa Belanda. Goa Belanda dan tetangganya yang dibangun Jepang saat ini berfungsi sebagai tempat wisata. Akan tetapi, kisah masa lalu yang terjadi di keduanya membuat mereka mendapat reputasi angker. Kondisi Goa Belanda yang gelap, terlihat tua, dan tidak banyak berubah pun menjadikan salah satu tempat populer ini untuk orang yang melakukan uji keberanian. Masyarakat sekitar memberi status angker pada gua ini karena perlakuan Belanda terhadap orang-orang lokal yang dibawa ke sana, kematian, penyiksaan, dan pembunuhan yang terjadi di masa lalu menambah suasana angker. Apalagi tersiar kabar bahwa mayat pekerja yang meninggal di sini dibuang ke Sungai Cikapundung, sehingga menambah kesan keangkerannya. Laporan tentang suara-suara mirip ratapan atau tangisan dari ujung terowongan yang gelap pun semakin menambah keangkerannya. Dan ini pun terjadi terhadap saya. Ketika berada di Goa Belanda, saya mencium bau yang sangat wangi. Ya, bau kembang yang sangat wangi. Dan di situ saya hanya diam, tidak bercerita ke istri atau ke anak-anak saya. Bahkan saya tidak menanyakan ke pemandu wisata yang berada di Goa Belanda. Singkat cerita, ketika di tengah perjalanan menelusuri Goa Belanda, anak saya pun bergemang. Katanya begini, "Bih, kok tadi aku lihat kayak orang lewat, tapi di ujung sana. Bentukannya tinggi, kecil, tapi larinya cepet. Bukan lewat sih, kayak lari begitu." Nah, saya pun hanya tersenyum saja dan saya bilang, "Sudah, baca-baca doa saja dan abaikan saja." Itu yang dialami saya dengan keluarga. Akan tetapi yang saya herankan adalah waktu itu posisinya di pagi hari, bukan di malam hari. Semoga sahabat Gilang Malam bisa membayangkan ya. Akan tetapi ini bukan dalam artian mengintimidasi bahwa di sana tempatnya seram. Tidak. Disclaimer ya, tempat di sana di Tahura ya, Jalan Juanda, sekarang itu menjadikan tempat destinasi yang memang populer ya untuk di hari weekend. Banyak orang bersepeda, orang yang cuman kuliner atau sengaja memang berkunjung untuk mengetahui situs sejarahnya. Oke, lanjut. Suasana mistis di goa ini semakin bertambah dengan adanya kepercayaan mistis lokal terkait figur terkenal. Salah satunya adalah kepercayaan bahwa arwah Prabu Siliwangi memiliki kaitan erat dengan lingkungan tersebut. Sang Prabu dikabarkan merupakan salah satu jiwa penunggu di daerah sekitar goa. Dan hal ini yang menarik bagi saya, ketika saya makan-makan di tempat tersebut, saya dapatkan informasi dari penduduk asli lokal sana. Dan umurnya udah lumayan ya, udah berumur ya si nenek ini. Dia menyatakan bahwa di lokasi goa Belanda ini hanya orang-orang tertentu saja suka melihat keberadaan si loreng. Nah, si loreng ini di disclaimer juga tidak membahayakan, bahkan tidak pernah mengganggu. Akan tetapi dipercayai warga sekitar bahwa si loreng ini adalah keberadaannya makhluk astral. Pantangan saat di goa Belanda, dan ini bisa dibilang ada yang meyakini sebagian segelintir masyarakat ya, sahabat Gilang Malam. Sebagai salah satu area mistis terkenal, goa Belanda memiliki pantangan yang harus diikuti pengunjung. Salah satunya adalah larangan mengucapkan kata lada saat berbicara di dalam goa. Konon, kata ini berasal dari kata Lada Wisesa, nama tokoh masyarakat sekitar yang dihormati. Konon jika mengucapkan kata lada, pengunjung akan mengalami hal-hal mistis atau bahkan kesurupan. Kekuatan yang ada di balik makna kata tersebut berpotensi mengusik atau mengakibatkan kemarahan arwah dan roh di dalamnya. Oke, lanjut. Kondisi goa Belanda saat ini. Walau terlihat sederhana dan tua, goa Belanda sebenarnya sudah melewati beragam renovasi. Hal ini berbeda dengan goa Jepang yang ada di dekatnya, yang tidak direnovasi sama sekali. Akan tetapi, area tempat goa Belanda berada di dalam Taman Hutan Raya Juanda, sehingga di sekelilingnya masih banyak pepohonan sehingga bisa menambahkan kesan angker. Lepas dari itu, goa Belanda dan taman hutan
tempatnya berada merupakan salah satu area wisata yang cukup terkenal. Ada berbagai fasilitas yang dibangun di sekitar goa, sehingga siapapun bisa ke sini dengan santai, bahkan sambil membawa keluarga. Ya, contohnya saya. Bagian dalam goa Belanda gelap dan memiliki panjang 500 meter. Pastikan membawa senter dan mengenakan sepatu serta baju yang nyaman. Kamu bisa menyewa pemandu dengan tarif sekitar Rp30.000. Yes, betul, valid, Rp30.000. Oke, baik sahabat Jelang Malam, sepertinya wisata misteri atau wisata horor kali ini cukup sekian ya dari saya. Tetapi sebelum video ini berakhir, saya akan mengajak sahabat Jelang Malam yang berada di seluruh Indonesia atau Nusantara ini wajib nih main ke Bandung karena caranya gampang. Karena lokasi yang berada di Taman Hutan Raya Juanda, kalian bisa berkunjung ke Goa Belanda dengan mudah. Lokasinya hanya 7 km dari pusat kota Bandung dan dilalui 2 angkutan umum, angkutan hijau putih jurusan Ciroyom Ciburial dan angkot Jingga Dago Caringin. Setelah mencapai gerbang depan, kamu harus berjalan kaki sejauh sekitar 800 meter ya sambil olahraga ya. Mencapai Goa Belanda atau Goa Jepang hanya sekitar 200 meter dari gerbang masuk, dekat. Akan tetapi jalur menuju kedua gua ini dinaungi pepohonan dan warung-warung makanan serta fasilitas wisata yang lainnya. Jadi wajib nih dijadikan destinasi buat sahabat Jelang Malam yang ada dimanapun untuk berwisata ya. Wisata sambil mengenal sejarah Hindia Belanda. Baik, terima kasih sahabat Jelang Malam. Semoga di segmen wisata misteri ya atau wisata horor ini bisa mengedukasi atau menambah pengetahuan para sahabat Jelang Malam. Memang di segmen ini saya pengen berbagi ya, tentunya berbagi sejarah tentang Hindia Belanda atau sejarah yang berada di Nusantara. Oke, baik, terima kasih buat sahabat Jelang Malam yang selalu setia. Jangan lupa like dan share ya, dan ramaikan juga nih kolom komentarnya. Siapa tahu sahabat Jelang Malam sudah pernah main ke Goa Belanda atau Goa Jepang yang berada di Bandung ya, tepatnya di Hutan Raya Juanda. Saran dan kritik atau sahabat Jelang Malam punya cerita misteri ya atau horor, bisa langsung saja ke WA yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Itu WA admin ya, langsung ke saya. Buat teman-teman kalau muncul channel Jelang Malam di beranda teman-teman, tonton dulu aja dan rasakan sensasinya. Kalau teman-teman suka dengan kontennya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel Jelang Malam bisa semakin berkembang. Jelang Malam upload video setiap malam ya, khusus edisi malam Jumat nih. Jelang Malam akan membacakan semua cerita dengan versi Jelang Malam. Dan khusus hari Minggu, Jelang Malam upload di jam 15.00 ya, sore. Jadi sahabat Jelang Malam sambil rebahan, sambil menikmati liburnya bisa mendengarkan cerita-cerita terbaru dari Jelang Malam. Baik sahabat Jelang Malam, apabila ada salah-salah kata atau ucapan yang tidak mengenakan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik sahabat Jelang Malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.